Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kalau membuka lembaran sejarah masa lalu di tahun-tahun tokoh-tokoh Islam di Indonesia beradu ilmu, yaitu mulai tahun 1912 sampai 1980-an, itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan perdebatan ya. Kita mengenal sosok tokoh. Jadi sosok seorang tokoh bernama Ustadz Hasan Ahmad Hasan. Nama sebenarnya yaitu Hasan, kemudian dipanggil Ahmad Hasan, yang berkelahiran India ya, ada di Indonesia tapi aslinya ibunya dari Jawa Timur. Beliau seorang tokoh yang sangat luar biasa, sangat mumpuni, tiada tolok bandingnya ketika itu. Banyak yang dilakukan oleh beliau sebagai seorang tokoh, yaitu menyadarkan ahlul bid'ah. Ya tentu saja kelasnya bukan seperti kelas-kelas sekarang itu ya, yang cuma bisa ngoceh tapi tidak berilmu gitu, dan mau mengkritisi tokoh-tokoh yang dikatakan Wahabi. Dulu ada itu Ustadz Hasan. Kalau memang orang ini punya keberanian, nyalinya tinggi itu, nyalinya tinggi ya, tentu akan menampakkan wajahnya yang sebenarnya. Ini kan enggak cuma teriak-teriak di YouTube cari cuan saja gitu. Yang dikatakan oleh Sikabayan. Sikabayan ini tokoh Persis ya, ulama Persis juga dia, Sikabayan. Orangnya vokal ketika menyindir ya tokoh-tokoh sekarang ini yang cuma berbicara di YouTube, teriak-teriak tidak jelas arahnya, itu mendapat kritikan tajam dari Sikabayan ini gitu. Kalau diperhatikan misalnya dulu Ustadz Hasan itu lawan debatnya tidak tanggung-tanggung. Salah satu pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah ya, tokoh terkenal tuh. Dan Ustadz Hasan tidak sungkan-sungkannya memberikan label Kiai Kenduri itu kepada lawan debatnya itu. Karena memang yang dihadapi itu Kiai Kenduri tahlilan. Kan rata-rata kalau di NU itu punya keistimewaan, yaitu menjadi salah satu pemimpin kematian yang disebut dengan kenduri kematian. Ini yang dilihat oleh Hasan. Kalau dilihat buku-bukunya itu di soal jawab Hasan, itu orang yang lebih keras dari Salafi sekarang ini. Salafi itu tidak terlalu keras, tapi karena teman-teman di Nahdien ini ya memang kelasnya kelas-kelas bawah ya, tentu saja cara berpikirnya tidak melihat orientasi. Kenapa Ustadz Hasan tidak begitu mencuat? Karena kewargaannya ketika itu ya, kewargaannya ketika itu masih luar negeri itu. Tapi dialah yang membesarkan Persis, Persatuan Islam. Termasuk salah seorang guru Persis itu adalah Muhammad Natsir, yang kelak kemudian menjadi muridnya Hasan juga. Ada lagi muridnya itu Bung Karno ya. Dalam surat Endeh yang ditulis itu kan banyak perdebatan antara Bung Karno dengan Ustadz Hasan ya, ketika Bung Karno dalam pembuangan. Ustadz Hasan ini kalau dicermati ya, kalau dicermati di segala kiat-kiatnya Ustadz Hasan, wah sangat luar biasa. Debat dengan tokoh Ahmadiyah,
Ya, kemudian debat dengan tokoh-tokoh NU. Wah, ya tadi itu Kiai Wahab Hasbullah. Dan tidak sedikit para torikoh-torikoh diajak debat dengan beliau itu. Debat terbuka, bukan kayak sekarang ini gitu. Tetapi memang bukan seperti sekarang ini, karena yang sekarang ini cuma teriak-teriak Wahabi. Wahabi itu hantu katanya itu. Kenapa dikatakan Wahabi itu hantu? Ya karena Wahabi itu tidak ada. Wahabi itu tidak ada. Kalau memang mereka ini punya nyali ya, memang otak-otaknya cerdas itu, ya cobalah datang ke ulama-ulama Persis di Bandung itu, ngajak debat mereka gitu. Cuma bunyinya di kandangnya sendiri, seperti teriakan harimau di kandangnya sendiri gitu. Begitu sampai ke daerah orang lain seperti kucing ya. Bukan lagi berteriak seperti harimau yang mengaum, tetapi ya seperti singa ompong. Ini yang kita perhatikan ya dari sekian banyak perjalanan mereka yang sok ahli itu. Kalau dulu siapa yang mau menghadapi Hasan? Wong orang-orang besarnya saja mereka itu dikalahkan oleh Ustadz Hasan. Ada bukunya itu yang kalau mau dibaca silahkan baca itu. Perdebatan dengan NU berkali-kali dilakukan, yaitu dengan istilah kenduri, Kiai Kenduri. Mendapatkan, jadi kita itu kalau di NU itu oleh Ustadz Hasan diberi label Kiai Kenduri. Itu dulu ya. Mungkin kalau putranya itu Ustadz Abdul Qadir Hasan lebih lunak lagi ya, lebih lunak lagi. Tapi kalau soal manakib Syekh Abdul Qadir Jalani itu yang mengkritisi ulama Persis gitu, mengkritisinya ulama Persis. Nah, itulah kehebatannya seorang Hasan ketika itu. Yang tentu saja ini menjadi jiwa orang-orang Persis. Biasanya kalau tidak mengenal Ustadz Hasan itu bukan apa, berarti dia belum orang yang bidang di dalam keislaman. Jadi kalau tidak mengenal Ustadz Hasan, dia tidak bidang dalam keislaman. Karena Ustadz Hasan itu menjadi referensi dalam dunia Islam ya, dalam dunia Islam. Kita juga pernah melihat perdebatannya Ustadz Hasan dengan Kiai Haji Mas Mansur itu. Saya punya itu dokumennya, perdebatan dengan Kiai Haji Mas Mansur. Kalau tidak salah masalah hijab ya. Ini jadi perdebatan Ustadz Hasan dengan Mas Mansur ketika itu. Jadi saya membaca buku itu. Ada beberapa buku, ada Al-Lisan, ada Pembela Islam. Yang Pembela Islam ini juga adalah majalah. Suaranya tajam, nyaring, runcing ya. Oh, kalau masalah tahlilan dihabisin oleh Persis ya. Tidak ada ketika itu seorang kiai yang berani menghadapi Ustadz Hasan itu dulu itu. Jadi tokoh Hasan ini hampir mengalahkan seluruh kiai-kiai di Indonesia itu. Tidak ada tolok bandingnya. Membuat kapok dan jera para kiai ketika itu. Nah, silahkan baca riwayatnya beliau sendiri. Baca di Google Ustadz Ahmad Hasan Bandung. Pasti itu keluar. Jadi kalau kita melihat tokoh ini, wah sangat luar biasa. Tapi mana ada dari mereka berusaha menyinggung Persis? Nggak ada yang berani, paling yang diusik Muhammadiyah gitu. Nggak berani mereka berhadapan dengan orang-orang Persis. Saya yakinnya kalau mereka berhadapan dengan Persis itu kiok, tidak akan bisa berkutik sama sekali. Karena saya tahu kualitasnya mereka itu kan cuma membaca. Kan kemudian membacanya pun sesuai dengan hatinya, keinginannya, bukan membaca objektif. Dia bukan seorang objektif, nggak ada di kalangan mereka itu yang objektif menilai sesuatu. Mereka itu melihatnya dari sudut subjektif. Itu yang tidak memungkinkan kelompok-kelompok mereka itu bisa berjiwa adil, ya, berjiwa adil. Tidak memungkinkan bisa berjiwa adil mereka. Dia akan selalu curang dengan kita, dengan cara-caranya. Walaupun mereka itu, coba bayangkan kebohongan-kebohongan mereka. Ngajak berdebat. Padahal
cuma cari cuan lalu tiba bilang kabur dan sebagainya. Itu kebohongan, dusta mereka, munafiknya mereka di situ. Belum mengiyakan, belum menjawab dan sebagainya, disebarkan kepada orang-orang kalau saya kabur. Itu kebiasaan buruk mereka. Otaknya mereka itu berisi berisi kejelekan, keburukan. Sudah tidak ada Islam di dalam diri mereka karena mereka itu tidak punya etika. Saya jawab seperti itu. Kalau mereka punya etika itu tidak gampang mengklaim-klaim debat dengan saya. Karena saya tahu mereka, kalau mereka diajak debat itu selesainya ngamuk-ngamuk. Saya dulu masih di Madura itu, kalau debat dengan mereka, ngamuk-ngamuk mereka itu. Jadi saya tahu wataknya mereka kayak apa itu, sudah saya baca mereka itu. Makanya saya menolak. Dan saya tidak mengiyakan gitu. Lalu apa? Kebiasaan buruk mereka, najis pemikirannya kalau kita bisa katakan apa? Dikatakan saya kabur. Naudzubillah min dzalik. Ini karena apa? Dia cari cuan saja itu. Nggak ada keikhlasan orang seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu kebencian pada diri mereka. Barangkali dari saya ini ya. Kalau tidak terima silahkan saja tanggapi saya itu ngomongnya itu. Jadi itu yang terjadi kalau kita lihat dari Ustadz Hasan, Muhammad Ahmad Hasan Bandung, ketika kiprahnya melawan tokoh-tokoh bid'ah ketika itu, termasuk tokoh NU yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah ketika itu, salah satu pendiri NU. Nah, mari kita dengar juga nih video dari Sikabayan, tantangan kepada kelompok-kelompok yang pembela tahlilan itu, pembela kenduri kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau sekaligus punya usul, semoga usul ini menjadi ide yang sangat bagus, terutama kepada rekan-rekan dan teman-teman yang selalu mengaku sebagai mujahidin singa aswaja di level YouTuber itu, agar cuan-cuan hasil daripada membuat konten YouTube yang bertemakan fitnah dan caci maki Wahabi Salafi itu coba digunakan untuk berumrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bila perlu kalian bikin kontennya itu di kawasan Mekah, di kawasan Madinah Al-Munawwaroh. Lebih bagusnya lagi dengan menggunakan bahasa Arab. Jikalau kalian memang yang selalu mengaku dan menonjolkan bahwa kalian itu mahir dalam membaca kitab kuning atau Arab gundul, sekalian tahalul di sana, gundulin itu kepala biar otak tidak kotor, piktor. Sekali-kali adakan kajian yang benar, jangan cuman yang diangkat itu bikin konten Wahabi Salafi caci maki, Wahabi Salafi. Coba bikin tandingan kalau memang kalian itu pintar, cerdas, ya otaknya. Bikin tandingan kajian, buka Al-Quran, sediakan kitab-kitabnya, pilih hadis-hadis yang sahih jika memang kalian itu cerdas, pintar dan memiliki ilmu mustalahul hadis. Buka tafsirnya jika kalian memang pintar dengan ilmu ulumul Quran. Ya enggak?
Iya dong. Jangan cuman bikin kontennya itu Wahabi melulu. Coba dari sekarang itu kan udah 2022 nih, sebentar lagi juga kiamat ini teh. Jangan sampai keduluan sama kiamat. Jangan ngumpet-ngumpet dan mencari kambing hitam atas nama Wahabi. Oh, kalian gak berani langsung mengajak orang-orang yang memang ada kesamaan dengan yang kalian tuduhkan itu? Dengan beberapa kalangan yang memang sudah populer di Indonesia. Seperti mana? Terutama loh, ini harus digarisbawahi. Coba kalian berani enggak mengajak diskusi ke para santri dan kiai dari kalangan Persatuan Islam, Persis? Berani enggak? Udah tuh kan sekarang mah udah eranya, jangan era erong matanya segede terong. Jangan menggunakan diksi hantu lagi. Wahabi itu kan hantu. Siapa pendirinya, kapan berdirinya, meneketehe gitu. Padahal kalau memang yang kalian sebut sebagai Wahabi itu diantaranya orang yang dalam ibadah sholatnya tidak pakai usoli, yang di dalam subuhnya tidak berkunut, yang di dalam sholawatnya tidak pakai sayyidina, yang tidak suka tahlilan, itu kan persis seperti itu. Malah saya punya pendapat khusus. Perbandingan antara yang kalian sebut sebagai Wahabi Salafi dengan Persis itu, sesungguhnya Persis lebih selektif dalam beragama. Kalian berdiskusi itu dengan orang-orang Persis. Berani enggak? Kalau berani datengin tuh ke Bandung. Pasti diterima dengan baik. Orang Persis itu terkenal kok, raja debat. Kan dulu pernah terjadi antara kiai senior dari kalangan Persis dan NU bertemu dalam suatu acara munadharah, mudzakarah, debat. Antara siapa? Yaitu antara guru besar Persis yang tidak lain adalah Al-Ustadz Ahmad Hasan, atau yang lebih populer dikenal sebagai Hasan Bandung, itu mengajak kiai sepuh, bahkan sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah rahimahullah. Jangan pakai Wahabi terus. Ntar kalian keburu meninggal. Ya. Mau sampai kapan coba kalian itu pakai Wahabi, sembunyi di balik ketiak Wahabi? Yuk kita berdebat yuk. Ajak tuh Persatuan Islam, ajak tuh Persis. Ya. Bermudzakarah, bermunadharah. Udah usang itu Wahabi itu. Yuhan teu era mamawa wae ngaran Wahabi. Tapi kita kembali lagi ke masalah syukur nikmat dan kufur nikmat. Jadi saya usul sekali lagi,
terutama khususon ila ruhi, ila arwah. Karena ruh jeung arwah teh lain yang berarti sudah meninggal atau wafat atau mati. Justru yang namanya ruh itu, arwah itu adalah jiwa yang masih hidup. Kepada para yang selalu mengaku sebagai singa-singa aswaja, coba tasyakuran, bikin acara syukuran di kawasan Mekah Al-Mukarramah, di kawasan Madinah Munawwarah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, bikin kajian di sana, bikin konten tentang Wahabi Salafi itu dengan bahasa Arab. Kan kalian itu mahir dalam membaca kitab kuning, membaca kitab bondol. Ya, itu saja pesan saya. Udah, tutup buku sekarang mah. Jangan pakai Wahabi-Wahabi lagi. Yang ada di depan mata tuh ajak diskusi. Ya. Sebenarnya Persis itu lebih selektif dari Wahabi. Contohnya apa? Ini saya kasih contoh satu aja. Banyak contohnya sebenarnya. Tapi contoh yang otentiknya misalkan di dalam bacaan atau doa setelah berwudu. Jadi cadel nih saya. Bagaimana bacaan atau doa berwudu itu? Doa berwudu sesuai hadis yang sahih adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doa sesuai hadis yang sahih. Nah, ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu tambahannya menurut kajian dan analisa temuan Kiai Persis itu lemah hadisnya sehingga tidak digunakan, tidak dipakai. Kenapa? Karena Persis hanya menggunakan di dalam ibadahnya itu hanya menggunakan daripada hadis-hadis yang sahih saja. Begitu. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang saya baca di dalam kitabnya, terutama yang populer dengan kitab Majmu'atut Tauhid dan Fathul Majid, di situ ada doa atau bacaan setelah berwudu. Pakai itu, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Sementara Persis tidak pakai karena hadisnya lemah. Nah, kalau Wahabi saja pakai Allahumma ja'alni minat tawabina dan NU juga pakai Allahumma ja'alni minat tawabina, berarti apakah keduanya harus disebut senasib? Sama-sama sebagai Wahabi? Ya sebenarnya tidak ada salahnya. Mengapa? Karena sama-sama Wahabi. NU didirikan oleh Abdul Wahhab Hasbullah, sedangkan yang sebenarnya masih menjadi hantu karena tidak jelas pendirinya siapa, ya. Dan karena memang sampai sekarang itu Wahabi itu tidak ada. Sama-sama menggunakan Wahabi. Dan sama-sama bacaan setelah wudunya itu ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Begitu. Segitu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.